yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa yaqina amma ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas limpahan segala rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita, sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, mampu melanjutkan kajian rutin kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang menjunjung tinggi agamanya sehingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk istiqomah di dalam keimanan dan keislaman, insya Allah. Bapak Ibu, sebentar lagi kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, kekuatan kepada kita. Dan biasanya doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah itu senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang didoakan Rasulullah, ya Allah, berkailah kami di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sehingga nanti pada bulan Ramadan. Ya, kita berdoa aja, mudah-mudahan ya masih ada bulan suci Allah yang kita temui lagi, insya Allah. Namun demikian, saya hari ini tidak menceritakan, mengisahkan tentang masalah Ramadan. Nanti banyak lagi hal-hal yang hendak kita hadapi, banyak hal-hal yang hendak kita kaji, yaitu di dalam kesempatan-kesempatan lain, di tempat yang lain. Saya cuma menyikapi bahwa akhir-akhir ini saya lihat orang-orang di luar Islam, bahkan orang dalam Islam sendiri itu lebih gencar mengotak-atik bagaimana Islam itu jadi agama yang bermusuh dengan orang luar dan bermusuh dengan sesama Islam sendiri. Coba kita rasakan saja. Dulu itu yang namanya kebencian dengan ulama itu enggak ada. Sekarang ditanamkan kebencian dengan ulama-ulama. Dulu itu adu domba antara para habaib dengan ulama, itu juga enggak ada. Sekarang semakin gencar ya. Para habaib diadu, ini nasabnya ini asli enggak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal seperti ini sampai ke pengadilan. Kalau kita sikapi, apa sih gunanya seperti ini? Hanya mempertahankan nasab sampai ke pengadilan. Nah, terus yang mengajukan kayak itu, seandainya menang, itu apa gunanya? Seandainya kalah, apa gunanya? Kemudian ada ulama, ini ulama salafi, ini ulama nusantara, ini ulama modern, ini ulama tradisi. Jadi semua itu terus diadu. Belum lagi organisasi sama organisasi. Nah, sehingga mengatakan ini boleh di negeri ini tidak di negeri ini. Namun biarpun demikian, kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang kepada Al-Quran, bahwa diciptakannya umat Islam itu adalah sebagai umat yang moderat. Ini yang harus kita pegang betul-betul ya, sebagai umat yang moderat. Dan umat Islam itu umat yang harus menyelesaikan suatu permasalahan. Jangan sampai jadi umat yang justru menimbulkan permasalahan atau menambah permasalahan. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian inilah kata Allah,
kami jadikan kalian itu umat yang moderat. Jadi kita itu dijadikan umat yang moderat sebenarnya, ya. Bukan umat yang harus ikut sana, ikut sini, tapi tidak tahu jalan yang sebenarnya itu, yang di tengah yang harus ditempuh itu bagaimana. Itu kita tidak tahu. Itu jangan sampai. Tujuannya apa? Agar kita semua menjadi saksi di antara manusia. Ini orang yang salah kita betulkan. Orang yang betul kita ikuti. Orang yang belum lurus kita luruskan. Orang yang sudah lurus, ayo kita jadikan imam. Nah, ini menjadi umat saksi di antara umat. Tujuannya apa juga? Agar nanti Rasulullah itu juga sebagai saksi dengan Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu bukan saja orang Islam yang mempelajarinya, tapi juga dipelajari oleh orang seluruh alam semesta, biarpun mereka yakin ataupun tidak. Jadi Rasulullah juga jadi saksi bahwa betul-betul umatku telah melaksanakan jalan yang lurus, yaitu umatan wasat. Maka inilah yang akhir-akhir ini tema itu banyak ditulis di dalam buku-buku pelajaran di sekolah. Jadi Islam moderat, Islam moderat, Islam moderat. Maksudnya Islam moderat itu jangan disalahartikan. Lek rono melok rono, rene melok rene. Jangan diartikan gitu ya, jangan. Justru moderat itu kita berada di tengah sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Lek melok rono melok rono, melok rene. Iku jenenge rubuh-rubuh gedang, ya. Bukan Islam moderat. Karena batas-batas antara kita sesama umat Islam itu sudah jelas. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu adalah apa yang kamu kerjakan, bagi saya apa yang saya kerjakan. Nanti sama-sama ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan jelas ya. Demikian juga Islam dengan agama-agama lain, lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas betul ya, yang diajarkan oleh Allah itu adalah jelas betul. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu pesan yang sangat keren, autentik betul pesan ini, dan ini adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendek betul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini satu poin. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketakwaan harus kita raih, keislaman harus tetap. Ya. Ketakwaan tetap kita raih, keislaman harus tetap. Maka banyak sekali ulama-ulama yang menerjemahkan hal ini, itu yang namanya takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya betul, bukan salah. Tapi sebenarnya takwa itu mempunyai arti yang lebih luas daripada itu, yaitu sesuatu yang memang mencakup masalah keislaman yang konkret, mencakup masalah kekayaan Allah, khazanah Allah yang sangat luas, tidak ada batasnya, mencakup masalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terbatas, kekuasaan Allah yang tiada terbatas. Ini adalah satu ketakwaan yang memang diajarkan di dalam agama Islam. Sehingga Imam Ghazali sendiri, ya, orang yang sudah dipanggil sebagai Hujjatul Islam, itu membagikan ketakwaan itu ada beberapa bagian. Ada 3 bagian, ada 5 bagian juga ya. Yang pertama kata Imam Ghazali seperti ini. Sehingga kita nanti ada di kelompok sebelah mana, itu saja ya. Ada kelompok di sebelah mana. Yang pertama, ayat taqiyal abdu al-kufra wa huwa maqamul Islam. Ketakwaan yang pertama adalah hendaklah seorang hamba itu mampu menjauhkan dirinya daripada kekafiran. Dan ini adalah maqam Islam. Kita semuanya ada di maqam ini ya. Ini maqam Islam. Artinya apa? Banyak orang Islam itu yang melaksanakan maksiat,
zina misalnya, judi misalnya, atau dosa-dosa besar yang lain, bahkan tidak sholat. Tapi kalau menurut kriteria ini, selagi dia itu masih mempertahankan keislamannya, tidak sampai kepada kekafiran, mereka masih mempunyai derajat takwa misalnya. Mereka masih punya derajat takwa. Sehingga kita nggak boleh mengolok orang-orang yang di perapatan. Mulai esok, kayak mau nunggu pakaiannya sore dia nggak ganti. Wah itu kayak mau isa ya kayak mau. Itu kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mereka masih Islam, tidak terjerumus dalam kekafiran, mereka itu pun masih punya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari Islam itu sendiri itu dibatasi dengan satu kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sana ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat ini dengan syarat diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan amal perbuatan, maka dia itu masih dalam kategori Islam. Dan yang dia pertahankan adalah apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang pendek. Cuma kalimat ini adalah kalimat yang mengantarkan kita untuk senantiasa menetapkan satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga namanya surga itu diciptakan untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Neraka diciptakan untuk orang yang menghindari atau tidak mau dengan kalimat la ilaha illallah. Ringan. Di antara kita itu semuanya sudah memegang kunci. Kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita sudah pegang kunci. Mereka sudah pegang kunci. Orang Islam yang berzina sudah pegang kunci. Yang berjudi sudah pegang kunci. Yang makan harta riba sudah pegang kunci. Semuanya mempunyai kunci la ilaha illallah, yaitu kuncinya surga. Apa jaminannya? Man qala la ilaha illallah takhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Hal kayak ini loh, sampai Rasulullah untuk meyakinkan orang di Jazirah Arab, orang Quraisy khususnya, Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan dibawahi satu bukti, membawa terompah Rasulullah. Jadi terompah Rasulullah itu dibawa. Abu Hurairah, coba kamu keliling, bilang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Kata Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Keliling. Tapi yang sangat naas yang dijumpai itu adalah Umar, orang yang sangat keras pikirannya. Begitu jumpa dengan Umar, apa kata Umar? Ditempeleng, di kampung. Betul. Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga? Betul. Dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Ini. Saya disuruh pakai terompah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kayak ini Rasulullah menyiarkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Cuma kita ini kadang sudah pegang kunci, ya sudah pegang kunci, tinggal jalan ke surga. Megak-megok itu sini, aduh, megak-megok sih, aduh. Kadang-kadang nggak megak-megok menjadikan suatu jadi penghalang sendiri. Kalau Allah sudah betul-betul itu kita masuk ke dalam surga. Tapi akhir bagaimanapun nanti kita ini akan ketemu yang namanya janji Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi la ilaha illallah ini masih tersemat di dalam hati kita. Bahkan orang yang akan mati di antara kita itu kan, kata Rasulullah di dalam hadis Muslim,
lakino mau kampung bila ilaha illallah. Takini orang yang tidak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini mudah untuk kita ucapkan. Tapi kisah di beberapa kitab bahwa banyak ulama-ulama itu yang ketika mau meninggal dunia ditalkin dengan la ilaha illallah, justru mereka cuma mengucapkan la ilaha, kadang diam. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kadang diam. Ya, termasuk cerita Imam Ahmad. Kemudian ditanya oleh para teman-temannya, Tuan Imam, kenapa tadi itu saya suruh mengucap la ilaha illallah kok malah diam? Dia mengatakan ketika dalam sakaratul maut itu setan-setan mengganggu. Gangguan cukup berat dibanding dengan gangguan yang ada di dunia. Kalau gangguan di dunia kita dalam keadaan sadar, tapi gangguan ketika sakaratul maut itu gangguan yang sangat orang menderita sakit. Kadang-kadang diajak apapun tujuan dia agar tidak sakit gitu. Diajak apapun mahal. Bahkan dalam kitab Tafaidul Ahbab itu saya lihat kadang-kadang guru dia yang datang, gurunya mengucapkan jangan diucapkan la ilaha, ucapkan tidak ada Tuhan. Jangan percaya Muhammad itu sebagai Rasul, jangan percaya Al-Quran. Itu yang diucapkan oleh syaitan ketika kita dalam keadaan syakaratul maut. Namun demikian, apa yang dijawab oleh Imam Ahmad tadi itu, ketika kalian mengucap la ilaha illallah, syaitan mengganggu saya. Sehingga kalau nanti ada orang Islam kok kita tuntut la ilaha illallah, dia itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka kita nggak usah susah. Barangkali hati dia masih tetap dalam keadaan kalimat tauhid. Ini ya, kita nggak usah susah. Atau nggak usah kita tuntut panjang-panjang. Ya, cukup dengan Allah gitu aja ya. Tapi kalau kita tuntut panjang, takut nanti la ilaha illallah tibanya pada la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau kita tuntut Allah, insya Allah tetap itu akan bersemayam di dalam hati. Makanya dikatakan Rasulullah, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sering di dalam khutbah itu kan khotib mengucapkan Allahumma akhir kalamana imdati hai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, akhirkan ucapan kami ketika akhir daripada hayat kami, ketika ajal kami tiba, dengan ucapan la ilaha illallah. Itu sering sekali diucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalimat la ilaha illallah itu bisa tersemat kepada siapapun yang memang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah mengadili orang lain, tidak usah menghakimi orang lain, apapun itu bentuk organisasinya, apapun bentuk ibadahnya. Yang jelas ketika mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu masih dalam kategori Islam, kategori takwa. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau ada hadis man taraka sholata amdan faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir. Maka kesepakatan ulama, kafir bukan berarti keluar daripada Islam. Kafir di sana adalah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang ingkar? Ya kita kembali kepada satu ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi akan diperlihatkan, dibalas oleh Allah, dan siapa yang melakukan keburukan seberat biji sawi akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang sesama Islam, coba di dalam satu ayat ya, surah Al-Anfal ya, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti daripada kekafiran mereka, maka akan aku ampunkan dosa-dosa dia terdahulu. Kafir 80 tahun, tiba-tiba dia istighfar, mengucapkan la ilaha illallah, diampunkan dosa-dosanya sudah, nggak dihitung.
kafir 100 tahun, misalnya umurnya 100 tahun. Tiba-tiba Allah beri hidayah, mau meninggal dunia, kok mengucapkan la ilaha illallah. Diampunkan dosanya 100 tahun. Itu orang yang memang kafir, apalagi orang-orang Islam. Itu yang saya katakan, bahwa kita ini disuruh berlapang hati dengan apa yang terjadi di dunia ini, apalagi ini zaman akhir kan ya. Jadi banyak pemandangan-pemandangan kemaksiatan yang kadang-kadang kita terus duduk. Cuma harapan kita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini. Yang kedua, bahwa tingkat daripada ketakwaan itu, ayat taqiyal abdu, hamba yang menjauhkan diri anil muharramati wal ma'asi. Jadi menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dari maksiat. Kalau tadi cuma sekedar Islam, sekarang ada peningkatannya. Islam mampu menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan juga hal-hal yang sifatnya adalah maksiat. Macam-macam ya, bentuk dosa, bentuk perbuatan yang gak baik itu macam-macam. Misalnya durhaka kepada orang tua itu sudah berdosa. Melangkah di depan orang yang sholat itu sudah berdosa ya. Istilahnya untuk meninggalkan puasa sudah berdosa, apalagi sampai kepada berzina, sampai pada bunuh diri atau membunuh, itu sudah dosa. Tapi mampu untuk melaksanakan yang diperintahkan Allah. Di sisi lain dia itu mampu untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan yang ada. Insya Allah ini derajat kita, biarpun tidak sepenuhnya, karena yang namanya manusia, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu mahal khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah lan tempatnya lali, panggonnya salah panggonnya lali, ya terkadang salah melanggar, terkadang lali melanggar, ya nggak apa-apa. Memang diciptakannya manusia itu bukan untuk benar terus. Diciptakannya manusia itu ya terkadang salah, terkadang betul. Tapi lek salah terus ya nggak bener ya. Lek betul terus. Ini pernah ada satu cerita begini. Seorang wali Allah itu punya kewajiban di dalam kehidupan mereka itu hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu tugas dia. Diyakini dalam hati dia. Yang kedua, ini untuk jauh daripada dosa dan maksiat. Sehingga suatu hari dia ini datang ke Mekah, ke Multazam, yang diminta nggak ada lain. Ya Allah, jenengan terlihatkan keluar dari sakit dosa. Ya Allah, jenengan terlihatkan keluar dari sakit dosa. Cuma itu yang diminta, dijauhkan daripada dosa. Kemudian kata Allah menjawab, ya abdi aina tadau ufroni, lakon jauh itu dosa. Lah terus aku dua sifat pemaaf, dia aku kayak sifat pemaafku. Seandainya manusia semuanya ingin jauhkan daripada dosa, ya, padahal Allah itu punya sifat yang namanya al-ghufran, pemaaf. Terus ditegakkan sifat itu si Allah itu. Nah, maka yang dikatakan ini yaitu orang yang mampu untuk menjauhkan diri daripada maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maqamut taubah. Ini adalah maqam taubah. Apapun yang kita lakukan berkenaan dengan dosa haram, ada yang dapat menyelesaikan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan taubat dilaksanakan? Rasulullah sehari semalam tidak pulang daripada 70 kali baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terkadang nggak sehari-hari ya, nggak sehari-hari. Dan ini bukan amal yang dilakukan terus-menerus. Terkadang Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Kemudian baca istighfar, itu terkadang. Tapi ada janji bahwa orang-orang yang melakukan maksiat
atau melakukan suatu keharaman, itu berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bagaimana kalau suatu saat terulang? Ya kita terpikir seluruh gerak-gerik kita ini sebenarnya yang menggerakkan adalah Allah, dan tugas kita hanya mencari rahmat Allah dan menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kita harus taubat lagi. Terjadi lagi, taubat lagi, terjadi lagi, taubat lagi. Tapi kalau satu hal bisa terjadi berkali-kali, ini na'udzubillah, ya. Jadi kesalahan itu kalau terjadi berkali-kali itu na'udzubillah. Orang yang salah biasanya terpelosok sekali, tidak akan terpelosok lagi. Kalau eling dawe Ustaz Mufid saking Batu, ada dua orang berteman, gaya tampian, kajiannya sing situ gak salah jepit, wonder-wonder kanjani idaan pisang. Wah, terus sepuranya orang sengaja, sepuranya orang sengaja, di sepuro. Kidaan mana? Suatu saat di tempat yang sama, aku sepuranya orang sengaja. Sampai pintu kidaan, aku nggak nyepur mana? Matamu orang ketoan. Apa itu? Yang akan dikatakan. Tapi Allah mengatakan demikian. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya lebih besar sebenarnya. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Jadi hal-hal yang sifatnya maksiat, apa yang telah berlalu, ya kita tuh dalam makam taubat. Ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulangi apa yang telah kita lakukan, suatu bentuk kemaksiatan atau keharaman. Kita tidak berusaha untuk mengulangi kembali. Insya Allah Allah akan lebih sayang kepada kita. Kalau misalnya terulang, ya mohon ampun lagi kepada Allah. Terulang, mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apa? Kualitasnya ibadah kita berupa taubat itu lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari kualitas yang bagus. Kalau tobat ya, cari kualitas yang lebih bagus. Nah, kemudian ada orang yang sudah mampu untuk melaksanakan meninggalkan maksiat, meninggalkan haram. Dan yang ketiga itu kata Imam Al-Ghazali, ayat taqiya anis subuhati wa hiya maqamul warq. Seorang hamba yang mampu menjauhkan diri daripada hal-hal yang subhat, maka ini adalah maqam warq, ya. Subhat itu begini. Kemarin itu kan waktunya kampanye pilihan presiden, pilihan legislatif, kan gitu kan ya. Kata sekolah jenengan ini sebagai masyarakat kecil itu sebagai pemilih. Banyak orang-orang yang datang memberikan bingkisan, ada nggak? Dengan harapan jenengan milih, seakan-akan hari itu apa yang dia berikan itu ikhlas, seakan-akan ikhlas. Ya kita makan, ada beras ya kita makan, ada minyak goreng kita gunakan, bahkan ada uang juga kita gunakan. Tiba-tiba baru tahu kalau itu keikhlasannya hanya sebesar agar dia milih, waktu dia nggak jadi, ngamuk muring-muring kan. Ono sing kayak karpet itu dari jaluk maneh, ono sing kayak nopo keramik di masjid di jaluk maneh, ono sing kayak tamu dalan itu no paving di jaluk maneh, dibongkar maneh. Nah, kita baru tahu kalau ketidakhalalannya adalah di sana. Tapi kita menganggap itu halal. Jadi percampuran antara sesuatu yang halal dengan yang nggak halal itu disebut dengan barang subhat. Mampu. Kalau orang mampu untuk menjauhkan itu, insya Allah ini sudah makom takwa yang ketiga kayak. Sebagai seorang guru kayak itu, kalau sering lah istirahat itu ngopi, warung sebelah itu. Dan ada teman saya itu sudah bel, Pak, ini sebentar aja Pak, nanti kelas mana ya?
rokokku sih pakai siapa. Jadi saya mau meninggal itu juga sukan. Wong sing bayari kula, pada boten kula tinggal, ki rokoke sik dawa ya. Klonteni. Pada akhirnya apa? Kita dibayar biarpun sedikit ya. Dihitung jam kita biarpun sedikit. Jadi apa yang telah kita makan ketika itu, ini adalah termasuk barang-barang yang memang subhan. Kalau bisa menjauh ya kita jauh. Jadi banyaklah ya hal-hal yang memang seakan-akan di hadapan kita itu sesuatu yang memang betul-betul bersih, tapi pada akhirnya ini menuju kepada hal-hal yang memang mempunyai arti di antara halal dan di antara haram. Ini makam warok. Jadi orang warok itu cuma sampai sini ini derajatnya sebenarnya ya, mampu menjauhkan diri daripada hal-hal yang subhan. Kemudian ada makam yang keempat itu begini, yaitu derajatnya orang-orang yang memang mampu menjauhkan diri daripada hal-hal yang mubah. Mohon maaf ya, ayat taqiyal mubahata, menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah. Jadi hal yang mubah itu cukup banyak ya, kita laksanakan nggak masalah. Saya sekarang minum ini adalah mubah, saya berjalan kaki itu mubah, saya datang ke masjid ini mubah, saya mengajar itu mubah, jenengan bekerja itu mubah, hal-hal yang mubah semuanya. Tapi ingat, ada orang yang ketika mau melaksanakan mubah itu dibatasi, karena takut kalau di sebalik yang mubah itu menimbulkan hal-hal yang memang mengurangkan daripada amal perbuatan itu sendiri, bahkan dapat menjerumuskan ke dalam dosa, bahkan dapat menjerumuskan kita itu suudzon dengan orang lain. Kalau ini saat pendidikan itu nyurung jenang, nyurung geledekan dan pasar, atau subuh kula suruh, alhamdulillah mulai tahun 2001 kali itu ini mulai tahun 2000 sampai saat ini Romi papat ya, Romi papat itu sampai saat ini. Suatu saat pernah kalau ini kok wong rame-rame lampu sih pada surat pada kalau belum iki ono tamatan Hongkong lewat. Tamatan Hongkong itu lewat rambutnya itu tuh ya, lurus direk bonding, sepatunya itu rodok dhuwur dede, sayake rodok cingkrang. Waduh, atau pasar romo dan guyu mau cerakaan ya. Sajane ngoten nggih, nyurung jenang niku pun hal-hal yang mubah oleh. Cuma ketika sudah melihat kayak itu dan kita ikut menyaksikan kayak itulah, iki sing gara kurang kemubahan iki gitu kok. Ngoten. Sampai biasa ngopi, warung kopi wae, kono-kono warung kopi, ada tinggi apa? Lain warung kopi, ke warung situ, ini perlu sampai curigai, Lampu Pak Saman kok senang warung kopi, buatin jawab kawan. Suatu saat konjolnya teko, oh ibu si bapak seneng rono, di kono sing dodol kopi, lu udah bening gede kayak ini. Ngopi kan mubah ya, mubah ngopi itu nggak ada hak. Tapi hal-hal di sebalik itu yang kadang-kadang itu menyebabkan kurangnya daripada menodai kemubahan itu sendiri. Sehingga orang-orang yang kayak ini disebut mengurangi hal-hal yang mubah karena ada mudorotnya sedikit, itu disebut orang-orang yang zuhud. Kalau piyambak niku nggih nate masih SMA. Dikengken mulang kali guru kula mulang kula niki mulang begitu nggih mulang ngoten niku delok anake guru ngene ten bu anak iki delok anake guru kok bening temen mulang semakin sregep mulang mboten napa-napa sregep kok anake guru sing bening kuwi sing ngurangi ngurangi satu fadilah ya. Satu keutamaan daripada mengajar. Mulang ini hal-hal. Maka hamba-hamba Allah yang mampu untuk menepis, menyaring ini mubah, tapi tidak boleh saya lakukan terus-menerus karena ada ini.
Ini boleh, nggak boleh saya lakukan terus menerus, tapi ada ini. Nah, maka ini disebut sebagai orang yang mau sudah betul-betul zuhud. Termasuk jenengan nggak ada dunia sing kathah ya, nggak ada dunia sing kathah itu seandainya kegunaannya ini jelas untuk kehidupan akhirat, misalnya dunia cukupnya, itu sudah dikatakan orang-orang yang memang zuhud. Lain dengan orang yang tamak, wis sakmene sing kurang sakmene kurang sakmene sampai korupsi triliunan. Nah, itu betul-betul melampaui batas kalau kayak. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makom yang kelima, yaitu ayat tahya fi qalbihi ghairallah. Dia itu takut kalau di dalam hatinya itu kemasukan sesuatu selain Allah. Ini seperti apa nih ya? Lek pun ngomong ngeten iki ngomong kalian yang ahli sufi ngene. Yang ahli sufi. Cuma ahli sufi itu nggih norno napa patoke ya. Ono sing gotas sepele jenengan ningali teng kene YouTube niku gotas sepele sampai digantung diambati subhanallah subhanallah. Ono sing tasbih kuwede gede sak jambe-jambe subhanallah. Mosok nyebut asmane Gusti Allah sing mbok tasbih yang ngetok iman. Kok iso ya sisir ya. Ini mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zikir, Tapi bukan masalah itu saja. Kita hidup di dunia itu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Masalahnya, umpami jenengan sakit, jadi dugi dan dokter, mari ngono dikai waras, mulai nang omah, ambu kok coba orang nang dokter itu gak waras. Berarti dalam hati dia tidak ada satu keyakinan bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Kenapa? Dia yakin dalam hati dia yang menyembuhkan adalah dokter. Padahal di sisi lain banyak sekali orang-orang yang ke dokter juga nggak sembuh. Ya, banyak orang ke dokter juga nggak sembuh. Kalau ini nanti dipun paringi atau konco nih, kita pak perlu luar biasa. Itu 10 juta, sekali pulau sana. Sebab perlu 6 juta, juga 10 juta. Daripada sana pulang. Kemudian saya bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlintas dalam hati saya, ya Allah, alhamdulillah yang dinikmati itu. Kok berhenti hari ini, kalau benar sakit memenuhi hajat itu. Sebenarnya ini adalah salah kalau dihitung daripada derajat takwa yang kelima tadi, derajatnya orang-orang musyahadah. Kalau kita punya keyakinan, ya Allah, Engkau gerakkan di dalam hati orang ini mengetahui kalau saya itu orang yang bukan, dia sampaikan kepada saya. Jadi kembali kepada digerakkannya hati pada orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ini susah untuk kita lakukan kalau kita tidak belajar bersama-sama. Maka mulai hari ini yang kita sama-sama belajar makom musyahadah itu adalah segala sesuatu itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terasa ringan, terasa senang di dalam diri kita dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kula mboten saged salat lek mboten kekuatan saking panjenengan. Kula mboten mampu zakat lek mboten wonten kekuatan saking panjenengan. Kula mboten saged gadahi niki lek mboten kekuatan saking panjenengan. Masa niki dipun walik ngoten niku. Perkara bangun masjid mawon sampai tukaran. Iki lek gak aku sing bangun, lek gak aku sing mikir ono iki ya. Sampai kaya wonten. Sampai rebutan kabeh. Ngaku kan. Padahal kalau dikembalikan itu hanya karena titipan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita itu ngaku-ngaku apa yang memang jadi milik Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita mampu untuk ini, maka makom itu sudah makom musyahadah sebenarnya ya. Makom musyahadah. Gak usah aku ini adalah kekuatan kita, ini hasil daya upaya kita. Walhasil segala suatu gerak di dunia ini, segala kejadian di dunia ini, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk menggerakkannya. Itu saja. Nah, kesimpulannya apa? Yang saya sampaikan yang pertama tadi, nggak usah kita itu banyak menilai orang lain. Kalau kita anggap salah, ayo kita ajak bersama-sama. Kalau kita anggap betul, ayo kita ikut. Sebab orang itu kalau banyak menilai orang lain, dia itu akan susah untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai standar kebenaran apa? Yang Quran ini adalah standar kebenaran. Gak usah kita suudzon kepada orang lain. Belum tentu orang lain yang kita suudzoni itu lebih buruk daripada kita. Ini banyak dikisahkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Betapa bahagianya, betapa susahnya seorang yang menderita sampai dia jadi kuku malang. Tiba-tiba hanya karena memberikan minum seekor anjing, oleh Allah diberikan petunjuk. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, bukan Muhammad, waktu itu belum ada Muhammad, kan Bani Israel ya, tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula orang-orang yang memang kelihatannya alim, tapi akhir hidupnya jadi nggak alim. Karena apa? Kesombongan dia. Dan kisah-kisah kayak ini itu sudah cukup banyak, termasuk Ratu Barseso. Ada satu kisah yang sangat menarik, yang sangat inspiratif untuk kita jadikan teladan. Begini, ada salah seorang alim yang dia ini, ya mungkin terjadi juga di masa Rasulullah, antara Rasulullah dengan Abdullah bin Umi Maktum itu ya. Ini ada juga seorang alim itu yang didekati oleh seorang yang suka maksiat. Karena dia tahu itu adalah orang yang suka maksiat, suka minum, suka apa. Maka dia menjauh. Ya. Padahal yang dekat ini tujuannya ingin menanyakan sesuatu. Dia menjauh. Menjauhnya dia itu karena apa? Karena suudzon dengan dia. Dia adalah orang yang ahli maksiat. Kemudian, tapi yang itu menjauh, si orang-orang yang ahli maksiat ini juga menjauh juga. Saya ini harus betul-betul rendah hati, takut kalau saya dekati dia itu semakin malu. Itu kata orang yang ahli maksiat. Di antara dua orang ini ada satu pelajaran. Si alim menjauh daripada orang ahli maksiat karena kesombongan dia. Dia takut kalau dekat dengan orang ahli maksiat dikatakan ya temannya orang maksiat. Yang si bodoh, si pelaku maksiat ini menjauh daripada orang alim karena ketawaduan dia. Saya takut kalau dekat saya itu merusak perasaan dia. Nah, maka ini harus kita jadikan contoh. Siapapun orangnya, siapapun bentuknya, kita itu jangan sok lebih, jangan sok bangga dengan apa yang telah kita miliki. Biar itu berupa harta, ilmu ataupun pendidikan. Nah, dengan ada waktunya Mas ya? Kurang berapa menit? Ya, ini aja. Jadi sementara ini saja dapat saya sampaikan. Nah, kalau ada sesuatu yang ditanyakan dengan apa yang telah saya sampaikan, terutama adalah dengan masalah kita ini adalah manusia yang sama dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo, silakan tanya. Apa nanti? Ada? Bisa? Monggo. Tidak ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Siapa? Teman-teman? Ya, terima kasih. Saya katakan tadi la ilaha illallah adalah pintu surga. Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah la ilaha illallah, sudah diucapkan, diyakini dalam hati,
laksanakan dalam hari-hari ya. Kalau ada sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, puasa ditinggalkan. Maka Allah punya hitungan tadi, sama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, sama ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Sholat yang ditinggalkan ada dosa sendiri, puasa yang ditinggalkan ada dosa sendiri. Nanti kalau mau masuk surga bagaimana? Diubah, dicuci. Ini ada satu ibarat. Ada lemari yang tempatnya adalah pakaian-pakaian yang bersih suci. Maka pakaian yang kotor nggak boleh masuk situ. Ketika kotor harus dicuci, diucek, disetrika, baru masukkan lemari. Itu ibarat yang paling enak ya. Contoh yang paling enak. Jadi Allah itu adil. Dan nanti itu yang tidak terbakar di neraka ya, itu hanya hatinya orang-orang yang beriman pada Allah. Biarpun dia sudah masuk neraka, tapi hatinya tidak akan terbakar. Karena hati itu adalah isi daripada kalimat tahu. Ya, itu tidak akan terbakar. Tapi jangan diharap loh Bapak Ibu, aku bila ilaha illallah soal pokok, tapi ngelakuin jangan. Kalau saya ceritakan tentang neraka, tuh ya ngeri betul. Saya nggak jarang lah cerita tentang neraka, itu jarang saya ngeri gitu ya. Seakan-akan Islam itu penuh dengan siksaan kalau kita ada neraka. Tapi ya tentang rahmat Allah lah yang akan menggugah kita, mengajak kita untuk sadar bahwa kita ini adalah betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Atau sebentar. Sambut ke lagi ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, memberikan pencerahan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kalau ada salah kekurangannya, seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa menulis Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.